Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randian Nuragil Arifin dengan NIM 04221035 dari Teknik Elektro angkatan tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah dasar sistem pengaturan, di mana kami diminta untuk mencari fungsi alih yang ada pada jurnal atau artikel, lalu mengujinya pada software MATLAB dan diuji perhitungannya. Jadi fungsi alih yang saya dapatkan pada artikel yaitu GC dalam kurung S sama dengan 300 S plus akar D per S plus 10 akar D. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi alih ini, selanjutnya kita mensimulasikannya melalui MATLAB. Dan setelah itu didapatkan hasil diagram yaitu respon transient, respon steady state, root locus, dan body diagram. Yang pertama kita akan membahas tentang respon transient dulu, di mana pada diagram ini selanjutnya kita akan mencari nilai dari TR, TS, TP, dan MP. Nah, jadi untuk di TR ini sendiri atau rest time untuk sistem orde 1 itu atau sistem overdamp dapat diestimasi menggunakan konstanta waktu atau yang biasa disebut dengan tau. Nah, tau ini adalah kebalikan dari nilai pol dominan, di mana tau sama dengan 1/10 akar D. Untuk sistem first order atau overdamp itu TR sama dengan 2,2 dikali tau. Lalu kita substitusikan nilai tau ini, yaitu 2,2 dikali 1/10 akar D. Maka dihasilkan 2,2 per 10 akar D. Nah, untuk memudahkan perhitungan saya, jadi karena di fungsi alihnya itu masih menggunakan huruf, jadi untuk nilai D ini saya misalkan menjadi angka 1 untuk memudahkan perhitungan. Jadi kalau misalkan ini diubah menjadi 1 yaitu 2,2 per 10 akar 1, maka hasil akhirnya adalah 0,2197. Selanjutnya untuk perhitungan settling time atau yang biasa disebut TS didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan sistem untuk berada dalam 2% dari nilai steady state. Nah, untuk sistem dengan pol di S ini sama dengan min 10 akar D. Settling time dihitung dengan TS yaitu 4 kali tau. Selanjutnya untuk nilai tau ini kita substitusi lagi, di mana didapatkan 4 kali 1/10 akar D sama dengan 4/10 akar D. Nah, kembali lagi karena nilai D-nya sudah saya misalkan menjadi 1, maka hasil akhirnya adalah 0,4. Selanjutnya kita akan membahas tentang peak time atau yang biasa disebut dengan TP. Ini biasanya terjadi pada sistem underdamped, di mana osilasi itu akan terjadi. Nah, jadi untuk rumus umum peak time untuk yang terjadi osilasi ini menggunakan TP sama dengan Pi per omega D. Dengan omega D ini adalah frekuensi dari osilasi tersebut. Namun dalam kasus ini itu pol S itu nilainya min 10 akar D. Nah, itu adalah real negatif, bukan kompleks. Lalu tidak ada komponen osilasi atau omega D-nya itu sama dengan 0. Nah, karena tidak ada osilasi, maka dapat disimpulkan untuk nilai TP atau peak time ini tidak ada osilasi. Selanjutnya untuk MP atau maximum overshoot ini umumnya terjadi pada sistem underdamped juga dan ditentukan oleh rasio peredaman dan frekuensi natural. Dalam kasus fungsi alisai ini, sistem memiliki pol roll negatif dan tidak memiliki bagian imajiner, sehingga tidak terjadi osilasi juga. Maka dapat disimpulkan, untuk nilai MP ini adalah 0% atau tidak ada overshoot. Nah, setelah membahas tentang respon transient, selanjutnya kita masuk ke respon steady state, di mana diagramnya telah saya dapatkan. Nah,
ternyata setelah uh, mensimulasikan pada software MATLAB, terjadi kesalahan steady state untuk input RAM-nya itu adalah sebesar 0,0323. Nah, kenapa bisa terjadi kesalahan steady state sebesar 0,0323? Di situ saya menggunakan rumus ESS atau Error Steady State sama dengan lim S mendekati 0, 1/1 plus GS. Di mana GS kita ini 300 S plus akar D sama dengan per S plus 10 akar D. Kembali ke awal lagi tadi, saya akan memisalkan nilai D ini menjadi 1 agar memudahkan perhitungan. Maka didapatkan GS 300 S plus 1 per S plus 10. Maka didapatkan hasilnya adalah ESS sama dengan lim S mendekati 0, 1 per 1 plus 300 S plus 1 per S plus 10. Lalu selanjutnya sama dengan 1 per 1 plus 300 plus 10. Nah, maka didapatkan hasil akhirnya adalah untuk nilai error steady state-nya itu atau kesalahan steady state-nya itu 0,0323. Nah, selanjutnya kita akan membahas root locus, diagram root locus. Untuk diagram root locus juga sudah didapatkan dengan mensimulasikan pada software MATLAB. Jadi pada diagram root locus ini, fungsi transfer yang digunakan adalah GS sama dengan 300 S plus 1 plus S plus 10. Nah, di mana 0 adalah pembilang, di mana pembilangnya itu adalah S plus 1 sama dengan 0. Sehingga 0-nya itu adalah min 1. Selanjutnya pol ini sebagai penyebut, jadi bisa kita lihat di fungsi alih. Untuk penyebutnya itu S plus 10. Jadi pol adalah penyebut, S plus 10 sama dengan 0, sehingga pol adalah min 10. Sedangkan untuk nilai gainnya adalah koefisien konstanta pada pembilang, yaitu 300. Selanjutnya kita akan membahas tentang body diagram. Nah, jadi pada body diagram ini kita akan mencari nilai gain margin dan pass marginnya. Karena sistem ini hanya memiliki pole roll negatif dan zero rail negatifnya, tidak ada titik crossover gain atau pass dalam body diagram. Nah, maka terjadi akibatnya adalah yang pertama, untuk gain marginnya itu bernilai tak terhingga karena tidak ada frekuensi di mana magnitudenya mencapai 0 desibel. Selanjutnya untuk pass marginnya juga bernilai tak terhingga karena tidak ada frekuensi di mana fase mencapai min 180 derajat. Nah, setelah kita mensimulasikan pada software MATLAB dan didapatkan diagram respon transient, respon steady state, root locus, dan body diagram, dan saya juga setelah melakukan uji perhitungan pada masing-masing diagram, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Untuk respon transient ini, yang pertama ada untuk TR dipengaruhi oleh konstanta waktu yang dimana adalah pol dominan. Karena sistem ini tidak memiliki osilasi, respon naik terjadi dengan cepat dan TR dihitung berdasarkan karakteristik eksponensial. Selanjutnya untuk TS ditentukan oleh lokasi pol dominan real negatif dengan nilai polnya itu min 10 akar D. Lalu settling time ini atau TS adalah waktu untuk mencapai toleransi 2% steady state. Selanjutnya untuk peak time atau TP dan maximum overshoot atau biasa disebut MP tidak ada osilasi karena pole system hanya berupa rel negatif sehingga tidak ada nilai untuk TP dan MP. Selanjutnya untuk kesimpulan yang kedua yaitu untuk respon steady state. Kesalahan steady state untuk input RAM ini adalah 0,0323 dihitung menggunakan rumus ESS sama dengan lim S mendekati 0, 1 per 1 plus GS. Jadi sistem ini menunjukkan performa yang baik dengan kesalahan steady state yang kecil.
Selanjutnya, selanjutnya untuk kesimpulan yang ketiga yaitu untuk root locus, di mana zero system terletak di min akar D, sedangkan pole di min 10 akar D. Nah, root locus ini menunjukkan bahwa sistem stabil dengan karakteristik overdamped tanpa kontribusi osilasi, karena memang tidak ada osilasi. Selanjutnya yang keempat, untuk body diagram. Jadi karena tidak ada frekuensi crossover pada magnitude atau fase